Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom, Bapak Ibu, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul menanti dengan tenang.
Nah, saya baca dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kata diam dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata quiet. Artinya tenang, diam-diam, nggak heboh, tenang saja. Nah, Kitab Ratapan merupakan kitab di mana yang berisi tentang meratapi peristiwa Yerusalem yang jatuh ke tangan Babel. Nah, pada waktu itu Yeremia menulis sebuah pengharapan akan penantiannya di masa sukar yang sedang mereka alami. Nah, tentunya pada waktu itu mereka mengalami kesukaran yang luar biasa dan tidak ada kepastian apa yang mereka alami, tidak ada kepastian kapan dan entah selesainya kapan. Bagaimana mereka keluar dari penderitaan itu, tidak ada kepastian. Karena itu Yeremia mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, saudara, hal yang paling sulit dalam penantian adalah ketidakpastian. Saudara, kita kalau menanti sesuatu yang tidak pasti, itu yang paling sukar untuk tenang, terutama untuk tenang dalam penantian hal-hal yang tidak pasti, tidak ada ujung ceritanya, tidak ada kepastian kapan selesainya penderitaan dan masalah yang dihadapi, kesukaran yang dihadapi. Itu hal yang paling sulit untuk kita disuruh tenang. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari ketidakpastian. Banyak ahli mengatakan bahwa peristiwa COVID ini merupakan peristiwa yang tidak tahu kapan selesainya, tidak mengerti kapan ujung ceritanya kapan, tidak mengerti. Jadi hari-hari ini banyak orang tidak bisa memprediksi. Ya, semua orang kalau ditanya gimana, kapan selesainya kesukaran ini, tidak ada yang pasti. Mereka tidak bisa menjawab, seahli apapun tidak bisa menjawab. Nah, saudara, di penantian ini, saudara, di ketidakpastian ini, Tuhan suruh bangsa Israel untuk menanti pertolongan Tuhan dengan tenang. Nah, ini pesan kita buat hari-hari yang kita hadapi, sama seperti bangsa Israel, supaya kita menanti pertolongan Tuhan itu dengan tenang, ya, dengan tenang. Nah, karena kecenderungan kita seringkali waktu kita menanti sesuatu yang tidak pasti, kita cenderung untuk merespon atau reaktif dengan keadaan. Kita heboh, kita mengatakan kata-kata yang negatif, ya, kita pesimis dengan keadaan, kita bersungut-sungut, ya, kita marah, kita menyalahkan sana sini, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapa saja yang bisa disalahkan. Mungkin hari-hari ini saudara ada di penantian. Saudara mungkin bertanya, kapan Tuhan aku sembuh dari COVID? Mungkin saudara berpikir, kapan ya saya bisa pulih ekonomi saya bisa bekerja lagi, saya bisa melakukan segala aktivitas lagi. Mungkin kita bertanya juga, kapan ya ibadah lagi dengan offline? Mungkin kita bertanya-tanya, kapan? Dan itu sesuatu yang tidak pasti. Nah, saudara, daripada kita menanti dengan kegopohan, menanti dengan kehebohan, kekhawatiran, ketakutan, Tuhan suruh kita pagi hari ini menanti dengan tenang. Ya, dengan tenang. Tenang. Apa artinya menanti dengan tenang? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, menanti dengan tenang itu berarti menanti dengan penguasaan diri. Jadi kita menguasai diri, menguasai perasaan, menguasai emosi, menguasai pikiran kita dari semua pengaruh-pengaruh
situasi, kondisi yang kita hadapi. Kita harus menguasai diri dari segala informasi yang kita dapat, ya. Jangan sampai hati dan pikiran kita itu dipengaruhi, tapi justru kita harus mempengaruhi. Nah, saudara, menanti dengan penguasaan diri itu berasal dari dua sumbernya. Yang pertama itu berasal dari kita, dari diri kita sendiri. Kita memiliki pikiran yang kuat, pikiran firman Tuhan. Kita memperkuat pikiran kita sehingga kita bisa menguasai perasaan kita, karena pikiran cenderung stabil daripada perasaan. Kita menguasai rasa takut dengan pikiran positif. Kita menguasai rasa cemas dengan pikiran-pikiran yang positif. Kita menguasai rasa khawatir, rasa gentar, rasa apa saja dengan pikiran kita. Nah, saudara, firman Tuhan juga suruh kita untuk menguasai diri dengan pikiran. Apa saja yang kamu pikirkan, apa yang suci, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Nah, tapi ada kalanya bahwa pikiran kita terbatas. Nah, karena itu sumber yang kedua itu berasal dari persekutuan dengan Roh Kudus. Penguasaan diri yang berasal dari pikiran sifatnya terbatas, tapi penguasaan diri yang berasal dari persekutuan dengan Roh Kudus inilah yang tidak terbatas. Artinya begini, saat goncangan datang, kita bisa menguasai diri. Saat di titik terendah dalam kehidupan, kita tetap bisa menguasai diri. Saat kita ada dalam kegagalan yang sangat parah, saat ada dalam ancaman maut sekalipun, tapi kalau ada Roh Kudus, kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka ada ketenangan, ada penguasaan diri. Karena itu sebagai buah roh, Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena itu saudara, mari menanti dengan penguasaan diri itu menanti dengan tenang. Saudara akan tenang dengan menghadapi situasi ini. Yang kedua, menanti dengan tenang itu berbicara tentang menanti dengan penuh keyakinan. Keyakinan akan janji Tuhan. Nah, kalau kita yakin dengan janji Tuhan, maka kita akan tenang. Ya, maka kita akan memiliki ketenangan yang luar biasa. Beda kalau saudara nggak punya keyakinan akan janji Tuhan. Saudara nggak percaya akan perkataan Tuhan. Saudara nggak percaya tentang firman Tuhan. Saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak ada suara Tuhan dalam hidup saudara. Maka saya jamin tidak ada ketenangan dalam penantian. Semua kita menanti kapan selesainya hari-hari ini. Kapan kita bisa keluar dari situasi ini. Semua ada dalam penantian. Tapi menanti yang benar adalah menanti dengan tenang, karena engkau yakin akan janji Tuhan, bahwa janjinya tidak pernah terlambat, janjinya ya dan amin, janjinya itu janji yang pasti ditepati. Nah saudara, Yeremia 30 ayat 10 mengatakan, maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudara, itulah janji Tuhan kepada orang Israel. Tenang, karena janjinya yaitu dia akan menyelamatkan. Saudara, janji Tuhan itu janji yang luar biasa. Yaitu janji apa? Janji penyertaan. Ini penyertaan Tuhan. Ini yang harus kita pegang supaya kita tenang dalam situasi apapun. Mari saudara pegang janji Tuhan, maka saudara akan tenang bahwa janjinya dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang ketiga,
menanti dengan tenang itu berbicara tentang menanti dengan penuh pengharapan bahwa apa? Bahwa badai pasti berlalu. Tidak selamanya kita mengalami badai. Badai akan berlalu. Itulah pengharapan yang harus kita punya. Itulah pengharapan yang dimiliki oleh Yeremia, sehingga dia berkata, tenang saja, tenang, menanti dengan tenang akan pengharapan, pertolongan Tuhan pasti akan terjadi. Jadi pengharapan itu akan membuat kita tetap tenang. Nah, Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, lihat, pengharapan yang membuat kita tenang itu adalah pengharapan karena Allah mengasihi kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan, Dia menaruh Roh Kudusnya di dalam kita. Karena itu saudara, mari sepanjang hari ini, mari belajar menanti dengan tenang. Sudah, apapun yang terjadi, kita tenang saja. Karena kita menguasai diri, karena kita pegang janji Tuhan, dan karena kita memiliki pengharapan. Kiranya sedikit firman Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya pengharapan kami tetap teguh, dan penantian kami terhadap janji-Mu, ya dan amin kami pegang, dan kami menguasai diri kami tetap tenang dalam penantian. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.